Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Al-ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Al-hadis kama-qala. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama sehat semua, mudah-mudahan sehat lahir dan batin. Suasananya sering hujan, sebagian merasa terganggu dengan perubahan cuaca, bagian kemudian kena pilek, batuk pilek. Materi kita pada kesempatan kali ini mengambil salah satu kalimat ma'ruf, bisa kita hubungkan dengan tugas kita berdakwah, bisa kita hubungkan dalam membina rumah tangga. Misalnya dalam tugas dakwah surat Ali Imran ayat 104. Insyaallah sudah hafal semua ayat ini, sangat populer. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Nah, di situ ada kalimat al-ma'ruf, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam konteks berkeluarga, terutama kepada kaum laki-laki, dianjurkan untuk bersikap ma'ruf dalam hubungan keluarga. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaz'alallahu fihi khairan katsira. Di surat nikah yang diberikan kepada pasangan-pasangan manten sekarang ini, di sampul dalamnya itu ada tulisan ayat ini. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaz'alallahu fihi khairan katsira. Ini juga sebenarnya ada hubungannya dengan tata cara kita berkomunikasi, berbicara dengan qaulan ma'rufan, dengan perkataan yang baik. Saya kemudian mencoba mencari tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ini. Setidaknya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, sebagian menyebut 4 yang disandingkan mendekati dengan ma'ruf ini. Kaitannya dengan dakwah tadi, ada kalimat al-khair, ya, ada kalimat al-ma'ruf, ada kalimat al-munkar. Di tulisan yang lain menyebut hubungannya dengan sikap kita. Pertama al-khair, yang kedua al-ma'ruf, yang ketiga al-birru, yang ketiga al-hasan, yang keempat
as-sholih. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5 nggih. Oke, balik ke tugas kita sebagai penerus risalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Kita dianjurkan dengan melakukan dakwah dengan cara yang ma'ruf. Penjelasan di tulisan yang saya baca, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Al khair itu diartikan dengan kebaikan dunia dan akhirat, menyangkut pokok-pokok agama yang sifatnya berlaku umum, disebut dengan istilah berlaku universal. Jadi di mana saja itu kita dianjurkan untuk mengajak kepada kebaikan. Kebaikannya kebaikan yang sifatnya umum, berlaku universal. Diajak sholat, diajak silaturahim, diajak membantu orang lain, sehingga nanti ada macam-macam dakwah nggih. Ada dakwah bilhal, ada dakwah bil lisan, ada dakwah bitadwin. Pokoknya segala yang menimbulkan kebaikan itu dianjurkan kepada kita. Nah, bedanya dengan al-ma'ruf, al-ma'ruf itu baik menurut syariat, baik menurut akal, dan baik menurut tradisi. Yang tradisinya itu sifatnya adalah lokal. Kalau khair tadi kan sifatnya universal. Kalau al-ma'ruf ini sifatnya lokal, ya. Baik menurut syariat, baik menurut akal, baik menurut kebiasaan-kebiasaan yang sifatnya lokal, tradisi-tradisi yang berkembang. Maka muncul ada namanya kearifan lokal, ya. Nah, dengan menggunakan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat yang itu menurut syariat baik, menurut kebiasaan masyarakat baik, menurut akal juga baik, tidak bertentangan. Dan kemungkinan ada berapa? 2 atau 3 gitu. Baik menurut syariat, baik menurut tradisi, baik menurut akal. Nah, ini bagus. Ada yang baik menurut tradisi, tapi belum tentu baik menurut syariat. Ada baik menurut tradisi, tapi belum tentu baik menurut syariat. Malah sebaliknya ini yang kadang-kadang terjadi di masyarakat. Baik menurut syariat tapi tidak diterima baik oleh tradisi. Nah, ya. Kalau baik menurut syariat, baik menurut akal pikiran kita, baik menurut tradisi lokal kita, monggo silakan. Maka menurut saya contohnya kalau dicontohkan nih, misalnya habis hari raya, kemudian salaman-salaman, maaf-memaafkan. Niku kan baik menurut syariat, baik menurut akal, baik menurut tradisi. Gitu. Tapi jangan kebablasan tradisinya gitu. Mengucapkan selamat, mohon maaf, lahir batin, salam-salaman gitu kan sebenarnya bagus. Gitu. Tapi kalau sudah diteruskan dengan tradisi yang berlebihan menjadi tidak baik. Contohnya ya apa? Kalau hari ke-7 harus ke laut misalnya, tradisi masyarakat kita menyembelih hewan, terus kepalanya dilempar ke laut selatan. Ada yang cerita ke saya juga senyum-senyum sendiri. Kalau kepala hewan yang dipotong dilempar ke laut selatan kok ternyata hilang, ditelan oleh laut selatan, berarti persembahannya diterima oleh penguasa laut kidul. Nah, ini yang tidak bagus. Atau hari ke-7 dari hari raya kemudian ikut membuat hiburan-hiburan dengan
cara yang bertentangan dengan syariat, nah itu juga tidak bagus. Nah itu namanya ma'ruf, baik menurut syariat, baik menurut akal, dan baik menurut tradisi masyarakat sekitar kita. Yang ketiga adalah al-munkar, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf, mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan tadi, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari perbuatan munkar. Ini diartikan dengan buruk, baik buruk menurut syariat, buruk menurut akal, dan pasti akan menimbulkan kemaksiatan. Itu maka dianjurkan kita untuk berusaha mencegah dari berbagai macam keburukan, sifatnya yang baik bertentangan dengan syariat, menurut bertentangan dengan akal pikiran kita, maupun bertentangan dengan tradisi masyarakat sekitar. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengemban tugas untuk berdakwah dijalankan dengan 3 tahapan, ya Pak ya, dengan 3 tahapan yang akhirnya berhasil setelah berjuang selama 23 tahun, 13 tahun kurang lebih di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Akhirnya berhasil mengajak masyarakat yang asalnya terkungkung dalam tradisi masyarakat jahiliyah masuk ke dalam Islam dengan cara berbondong-bondong. Diabadikan dalam surat Idza an-nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Masuknya Islam itu Rasulullah begitu berhasil orang masuk Islam dengan berbondong-bondong. Fenomena ini saya kira juga muncul belakangan di negara-negara barat, di negara-negara Eropa. Orang-orang setelah menemukan Islam yang sesungguhnya, masuk Islam juga berbondong-bondong. Kita baca misalnya di Uni Soviet yang dulu terkenal sebagai negara adidaya kedua, ya, lawannya Amerika dengan haluan sosialis komunis. Nah, pasca hancurnya Uni Soviet, sekarang banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong. Nah, kita sebagai pewaris risalah Nabi Muhammad SAW, penerus gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, kita seharusnya juga meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dengan melaksanakan tugas dakwah, ya, dengan kewajiban meneruskan tugas dakwah. Para ahli kemudian membagi tugas dakwah itu, ada yang membagi menjadi 2. Dilihat dari segi objeknya, dakwah itu dibagi menjadi 2. Dakwah fardiyah dan dakwah ammah. Dakwah fardiyah itu dakwah yang dilakukan oleh perorangan kita. Kita semua ini punya kewajiban untuk berdakwah. Kan dakwah tadi itu kan mengajak kepada al-khair sama al-ma'ruf. Pokoknya kalau kita sudah faham, meskipun hanya faham sebagian, kalau itu yang kita dakwahkan itu baik al-khair maupun al-ma'ruf, ya tidak harus menunggu menjadi orang yang pandai dulu. Sehingga ada ungkapan balighu anni walau ayah, hadis Nabi ini, sampaikan dari aku meskipun baru 1 ayat, baru faham 1 ayat, 1 ayat nih. Misalnya kita adik-adik faham, ya, tentang makan, cara makan dan minum, makannya harus pakai tangan kanan saja.
tidak boleh menggunakan tangan kiri. Kok ono koncone mangan tangan kanan tangan kiri, ya kewajibannya antum mengingatkannya. Anda semua mengingatkan temannya, ndak oleh rek mangan tangan kanan misalnya gitu. Kalau niku sing repot niku nek diundang resepsi pernikahan nggih. Terus modelnya standing partai, ya, tidak ada tempat duduknya. Lah niku sing repot nggih. Akhirnya mangane kali ngadeg-ngadeg ngoten niku nggih, berdiri. Padahal makan berdiri itu kan menurut Rasulullah tidak boleh. Lah berhubung tidak ada kursinya, akhirnya sing setengah ustad makanya sambil setengah-setengah berdiri mencari pojok-pojok yang mungkin bisa diduduki gitu. Rasulullah mengajarkan kepada kita, memberi contoh kepada kita, kalau makan tidak boleh berdiri. Minum sebenarnya juga harus duduk, tapi sesekali berdiri juga sebenarnya masih ditoleransi ya. Tapi beda dengan makan. Kalau makan memang harus duduk. Nah, misalnya baru tahu di situ kok temannya sering makan sambil berdiri, minum sambil berdiri, ya adik-adik mengingatkan temannya, makan tidak boleh berdiri, harus duduk. Nah, misalnya seperti itu. Dilihat dari segi metodenya, berdakwah itu ada 3 macam. Dakwah bil lisan, menggunakan perkataan. Nah, perkataannya ini juga diusahakan nanti mengajaknya kepada yang baik dan yang ma'ruf. Ungkapan-ungkapannya menyenangkan, ungkapannya menyejukkan, ungkapannya menggembirakan, tidak menakut-nakuti dan seterusnya. Nah, dalam rangka seperti itu gitu. Dakwah bil hal. Nah, dakwah bil hal ini diwujudkan dengan model perbuatan nyata. Jadi bahasa kasarnya, mohon maaf, tidak ngomong tok, tapi ditunjukkan dengan cara membantu apa yang dibutuhkan oleh objek dakwah. Misalnya contohnya nih, kalau kaitannya dengan zakat, maka ada gerakan zakat digunakan untuk gerakan dakwah bil hal, menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, para duafa, para pedagang atau pengusaha kecil dibantu misalnya dengan modal kerja, jadi wujudnya nyata. Korban misalnya yang barusan, nah itu juga bagian dengan misalnya dakwah bil hal, digunakan untuk membantu misalnya lingkungan masyarakat yang terpencil, diberi asupan daging yang misalnya begitu. Bahkan dengan teknologi sekarang bisa dikelola daging korbannya menjadi paket kalengan gitu. Nah itu bisa bertahan lama misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah yang tidak kalah pentingnya zaman sekarang ini, mengajak orang lain berdakwah dengan cara bitadwin, dengan tulisan, dengan metode online ya, misalnya di Google, di mana, itu bagian dari mengajak dakwah kepada orang lain dengan cara yang ma'ruf tadi. Al-khair sama al-ma'ruf. Al-khair dengan kebaikan yang sifatnya universal, al-ma'ruf kebaikan yang sifatnya lokal sehingga ada kearifan lokal.